Nama abang Jerry dari Nias. Iya, iya, iya. Dan sekarang statusnya adalah mahasiswa teologi ya, semester 6. Oke. Sebelum menjelang PPL, apa yang abang Jerry sudah persiapkan? Ya, persiapan gitu ya. Persiapkan PPL. dia sebelum Nah, PPL. saya persiapan saya yang lebih utama dulu untuk PPL nanti ke depannya itu saya itu masih belum pengalaman gitu ya. Jadi yang pertama dulu yang menjadi persiapan saya itu bagaimana cara menghadapi anak-anak di dalam sekolah tersebut atau di dalam TK. Bagaimana cara menghadapi mereka gitu. Mulai dari kita, ya, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri di lokasi tersebut. Nah, sampai sekarang saya masih belum gitu ya, masih belum menemukan tempat yang bisa saya percayakan ya, dan bisa saya mengajar di sekolah tersebut. Jadi kedepannya mungkin ada. Nah, di dalam mengajar gitu ya, itu dalam mengajar ya, yang kita persiapkan itu bukan hanya kita itu mengajar, hanya sebatas mengajar saja. Nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak tersebut, dan bagaimana cara kita untuk merubah anak itu yang dulu anak itu tidak memahami, atau yang dulu anak itu nakal atau tidak fokus untuk belajar dan tidak percaya diri untuk membuat atau berbicara kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai guru di sekolah tersebut, kita itu bagaimana cara kita untuk merubah pemikiran mereka agar mereka itu bisa bisa berani gitu ya, bisa belajar lebih sungguh-sungguh, bisa mengenal teman mereka dan bekerja sama dengan baik gitu. Apakah ada terus setelah tamat dari sekolah ini nantinya cita-cita Bang Jerry mau kemana? Atau apa cita-cita Bang Jerry selanjutnya? Sebenarnya saya mau ceritakan dulu. Dulu kan saya ini gimana ya, aku nggak mau untuk sekolah atau terarah dengan guru PAUD gitu. Nah, seiring berjalannya dengan waktu gitu baru saya tahu bahwa itu penting sekali kita itu masuk di dalam dunia anak-anak. Kenapa? Sudah banyak ya di kampung kita, dan kita juga sudah banyak kita dengar bahwa anak-anak itu masih banyak yang tidak diurus gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, dan orang tua juga masih banyak yang tidak mengurus anak-anaknya, sehingga anak-anak itu ya melakukan keinginan mereka sendiri, sehingga mereka itu tidak mengerti masa depan mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, aku itu semester 1 yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai sekarang semester 6. Jadi aku berpikir walaupun saya itu tidak dipanggil untuk mengajar di SMP atau SMK, tetapi aku baru ada niat saya, aku itu mengajar ya, aku jalanin aja gitu untuk mengajar di TK tersebut. Kenapa? Karena saya mau juga, aku kasihan sama ya adik-adik di kampung, dimanapun mereka berada, dimana kita diarahkan Tuhan nantinya untuk dipercayakan Tuhan untuk mengajar, dan saya itu harus menerimanya. Jadi cita-cita saya itu saya itu nggak menentukan ya, secara pribadi saya berpikir masih saya belum temukan gitu. Tetapi
apa yang ada pada diri saya sendiri, potensi-potensi yang ada di diri saya sendiri, ya sering saya itu berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan itu bisa menemukan potensi keahlian saya, ya. Tetapi saya itu bergantung sama Tuhan saja, di mana Tuhan saya arahkan saya nanti, atau saya mengajar di TK atau kerja di gereja, melayani di gereja. Tetapi saya selalu menerimanya, saya harus menerima itu demi ya pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang membuat Bang Jerry, atau apa yang menjadi motivasi Bang Jerry sehingga mau menerima untuk nanti setelah tamat ini mengajar di sekolah PAUD? Apa yang membuat Bang Jerry itu menerimanya gitu? Apa pernah bertemu dengan Tuhan dalam mimpi, atau pernah ada sesuatu perkataan orang lain yang membuat Bang Jerry itu menerima jurusan abang ini untuk mengajar di PAUD nanti? Oh gini. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi. Nah, sebenarnya aku tuh nggak suka begitu mengajar di dalam PAUD. Jadi kalau Tuhan izinkan saya itu diarahkan di situ, ya aku jalanin aja. Jadi saya pernah berpikir sih, ya rencana Tuhan itu luar biasa gitu ya. Tapi rencana kita itu pasti ya belum tentu sempurna. Tapi rencana Tuhan itu pasti sempurna. Jadi dosen pernah ngobrol kami ya gitu ya di kelas. Kenapa kamu bagaimana kamu itu nanti bisa ya mengajar mengubah anak-anak, apalagi kamu itu kan nggak terarah dengan anak-anak gitu, tidak yang cita-cita kamu ke depannya. Aku bilang kan sesuai dengan yang saya katakan tadi kan, Tuhan itu pasti mempunyai rencana gitu ya, pasti sempurna. Seiring dengan perjalanan waktunya, dosen-dosen itu memberikan saya motivasi begini. Sebenarnya aku tahu kamu itu bisa mengajar saat di TK gitu, dan di situ saya semangat gitu ya, memiliki gairah untuk semangat untuk belajar bagaimana cara itu nantinya anak-anak itu bisa belajar dengan baik, dan bagaimana cara itu mempersiapkan saya untuk merubah anak-anak tersebut. Tapi bukan hanya itu saja, dan banyak teman-teman saya lagi yang melakukan hal demikian, memberikan saya motivasi, begini kamu jalanin aja gitu. Dan orang tua pun bilang hal demikian, dimanapun kamu berada kamu itu harus ya menjalani aja. Nah, kenapa? Karena bukan kamu yang menentukan diri kamu sendiri, tetapi Tuhan memberikan tempat untuk kamu di situ agar kamu itu bisa berubah, terbentuk. Seperti kata orang tua saya pernah katakan satu kata yang saya sampaikan sama kamu itu jangan pernah menganggap bahwa kamu itu rendah. Aku itu mengajar di TK, kamu itu nggak gimana sih, kalau di kampung aja pasti ada lebih dari situ, nggak punya sekolah bisa mengajar di TK. Tetapi kamu jalani aja, pasti ada rencana Tuhan sama kamu. Terus selama ini di sekolah di sini pengajarannya bagaimana Bang Jerry? Apakah Bang Jerry menerima pengajaran di sini, atau ada sesuatu yang sangat di sini tuh Bang Jerry merasa bersyukur bahwa di sini tuh saya merasa diubahkan, atau Bang Jerry malah sebaliknya nggak menerima pengajaran di sini, atau bagaimana Bang Jerry? Oke. Nah, baik, saya tanyakan dulu itu pengajaran tentang pengajaran apa aja yang Bang Jerry di sini yang Bang Jerry terima selama di sini sebelum PPL kan, bagaimana menurut Bang Jerry pengajaran di sini? Apakah Bang Jerry menerimanya, atau Bang Jerry itu merasa setelah di sini tuh baru bersyukur ada di tempatnya, atau bagaimana? Atau Bang Jerry itu merasa tidak nyaman di sini, atau bagaimana? Oke. Nah, dulu itu baru pertama sekali masuk di sini di STJ Ekumene. Kebiasaan buruk itu masih ada. Jadi semester 2, semester 2, semester 3, semester 4
dan saya mengenali diri saya sendiri. Dan pernah saya bercerita sama teman saya sekelas saya, aku bilang semuanya, kamu tebak apa perubahan saya di sini? Ya, pernah. Dan dia tanyakan balik juga, ditanyakan, ini apa juga perubahan saya? Nah, di sini saya bersyukur sekali. Kenapa? Belum tentu orang tua semua di kampung itu bisa membimbing dan mengarahkan kita setiap hari gitu. Apalagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dulu saya itu berpikir itu pengajar di sini itu tidak membuat kita itu berubah gitu. Tapi saya itu tahap lebih, ya gimana itu namanya, lama kelamaan gitu ya, lama kelamaan tahap lebih lama kelamaan saya itu merasa sifat-sifat dulu itu lagi saya itu tidak memiliki ya, atau saya itu tidak mengembangkannya lagi. Aku mau berpikir, aku mau berubah sikap hal tersebut. Jadi baru sadar baru sadar kayak gitu, baru sadar bahwa yang saya lakukan dulu itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, apalagi keinginan manusia gitu. Nah, dan saya juga cuman satu ya, aku tuh bisa diubahkan. Saya itu selalu memikirkan orang tua gitu dan sekeliling saya. Kenapa? Saya itu berpikir kalau saya selesai dari sini nanti buat apa gitu. Nah, dan tamat di situ pun buat apa saya tamat di sini kalau karakter saya itu tidak diubahkan. Tapi yang manusia atau orang-orang di sana nantinya itu mereka tunggu kita ya. Mereka tunggu kita bagaimana kita itu merubah mereka. Jadi bukan hanya sekolah saja gitu. Makanya saya katakan tadi, saya itu bersyukur di sini, pengajaran di sini luar biasa dan terbukti juga ya, bahwa pengajaran di sini benar-benar sungguh-sungguh baik, bisa orang-orang bisa diubahkan. Dulu saya itu nakal ya, merokok, minum, bergaul bebas dan menjudi banyak dan segala macam. Nah, sampai sekarang saya berpikir itu tidak, aku nggak mau lagi untuk melakukannya. Aku berdoa sama Tuhan, bahkan saya itu berdoa menghubungi sama Tuhan, aku itu nggak mau lagi ya. Saya nggak mau lagi, Tuhan, saya melakukan hal demikian. Saya nggak mau lagi bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan hal demikian. Nah, tapi aku berpikir tapi yang menjadi pergumulan saya sekarang itu bagaimana cara untuk menghadapinya nanti. Contohnya kan aku tamat di sini gitu ya. Nah, aku balik kampung. Tapi bagaimana cara menghadapinya orang-orang tersebut. Jadi aku berpikir walaupun saya itu sudah sekolah di ST Ekumene banyak diubahkan, ketika saya betul bertemu kepada orang-orang nantinya di kampung atau dimanapun mereka itu bergaul gini, kita minum, kita merokok, tapi saya itu selalu merespon mereka gitu ya. Aku selalu aku beli, tapi maaf, aku ini ada alasan saya, aku batuk gitu ya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, di sini banyak sekali saya itu diubahkan ya, diubahkan sampai sekarang ini pun saya ini sangat bersyukur sama Tuhan mempunyai orang-orang spesial ya di sini yang selalu membimbing, mengarahkan kita di asrama, dan terlebih-lebih itu khususnya beliau Pak Erastus yang selalu mengarahkan kita. Dan walaupun banyak yang lain gitu ya, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita terus untuk belajar untuk kedepannya bisa dipercayakan Tuhan dengan begitu. Oke, sadarkan Bang Jerry bahwa sebenarnya Bang Jerry itu berharga kepada Tuhan. Buktinya bisa ya Tuhan itu di antara orang banyak, Bang Jerry salah satu dipilih di sini untuk masuk di sini, diubahkan untuk ini sekolah, berubah menjadi lebih baik ya dari pengalaman. Terus pernah Bang Jerry berpikir bahwa ternyata saya ini berharga ya kepada Tuhan, atau Bang Jerry
bagaimana gitu Bang Jerry? Pernah berpikir nggak? Pernah merasakan nggak ternyata aku ini disayangi Tuhan gitu ya, disayangi Tuhan gitu. Pernah nggak berpikir begitu? Itu pernah sih. Nah, dari awalnya saya mendaftar di sini gitu ya, aku tuh pernah berpikir sama Tuhan, dan aku tuh bawa dalam doa gitu ya. Ini kenapa orang lain dan ada yang lebih kaya daripada kami ini? Jadi aku tuh kan berpikir kenapa Tuhan itu memilih saya di tempatnya gitu ya. Bahkan saya itu kan orangnya hidupnya nggak teratur gitu ya, nggak teratur. Nah, jadi saya itu baru sadar bahwasanya Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh yang melindungi, mengasihi orang. Nah, walaupun saya memiliki masalah dan saya yakin itu di dalam masalah tersebut itu bisa dia membentuk diri saya sendiri, dan saya itu selalu bersyukur bahwa tanpa masalah itu pasti kita tidak diubahkan, kita itu tidak terbentuk gitu. Nah, sampai sekarang itu baru aku sadar bahwasanya Tuhan itu ada benar-benar dia mengasihi orang, benar-benar sayang sama kita, dan tidak ada alasan pun ya. Saya berpikir mulai dari sekarang itu baru saya sadar bahwa saya itu tidak ada alasan buat kita itu tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu lebih mengasihi kita. Nah, Tuhan itu menciptakan kita itu adalah sudah sempurna. Jadi baru saya sadar bagaimana kita itu menjalani hari-hari kita. Jadi Bang Jerry setelah masuk di sini tuh baru sadar ya. Iya, baru sadar. Ternyata saya ini berharga kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mengasihi dulu, lebih dulu dari kita. Makanya ya kita juga harus membalas kasih Tuhan itu ya, dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik ya. Selain perbuatan baik, apa yang Bang Jerry lakukan? Nah, itu begini. Bukan hanya perbuatan baik saja. Kenapa? Karena banyak orang juga dikatakan baik. Semua orang itu ketika kita itu membantu teman kita, pasti dia itu berbuat baik. Tetapi bagaimana kita itu sungguh-sungguh dari hati, setulus dari hati kita. Contohnya, kita itu kan membantu orang lain. Kita berikan. Contohnya kita beli makanan atau kasih sesuatu sama orang tersebut. Bukan dalam arti kita itu sudah melakukan yang terbaik. Tetapi suatu saat pun dia itu bisa menggantikan barang tersebut. Ya udah selesai. Tetapi lebih baiknya ketika kita itu memberikan sesuatu itu kepada orang lain tanpa balasan apapun. Nah, dan lebih baiknya juga, itulah yang lebih bagusnya lagi, kita itu harus tulus kepada orang lain gitu ya. Walaupun orang lain itu merasa benci, menyakiti perasaan kita, menghina kita itu selalu menerima hal tersebut dan selalu mengampuni orang tersebut. Itu yang benar-benar kita itu sudah mengasihi Tuhan. Nah, bukan hanya sebatas baik saja. Kenapa saya sudah saya katakan tadi, memang orang itu semua sudah baik, tetapi bagaimana hati kita itu sungguh-sungguh mengampuni sesama, sungguh-sungguh dari hati, bukan hanya saja bentuk benda gitu ya kita berikan kepada orang lain, tapi bagaimana hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan tidak memiliki perbuatan buruk terhadap orang lain. Ya kita itu menyakiti mereka, jangan demikian. Itu salah satu kita itu sudah benar-benar mengasihi Tuhan. Oke, terima kasih Bang Jerry. Oke, untuk menutup pertemuan kita Bang Jerry, apa yang Bang Jerry ingin sampaikan kepada penonton kita atau kepada pemuda-pemuda, remaja-remaja yang akan
menonton Oh gitu ya. video kita ini. Nah, langsung Pesan apa Oke. pesannya? Itu kepada saudara-saudara Ya, kami, mungkin lebih ya ya, lebih mungkin lagi ya. Kepada- suaranya juga dipermesat Oh, biar kepada saudara-saudara kami yang masih muda gitu ya, nah yang masih ada di kampung dan dimanapun anda berada, dan saudara-saudara kami, pesan saya kepada saudara, kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun rencana kita, ya apapun rencana kita yang kita lakukan ke depannya, pasti Tuhan ikut campur. Iya. Tuhan ikut campur di dalamnya. Jangan khawatir apapun masalahnya, karena sesuai dengan yang saya katakan tadi, masalah itu membentuk kamu, ya. Tuhan memberikan masalah tersebut, Tuhan itu sayang sama kamu. Nah, bukan kamu itu menghina Tuhan, atau kamu itu hanya udah deh aku nggak percaya Tuhan lagi. Kenapa sih saya itu lebih dekat sama Tuhan? Kenapa masih kok banyak masalah gitu ya? Enggak. Nah, di mana titik rendah kamu nanti, di mana titik kamu itu lemah, pasti Tuhan itu mengangkat kamu. Ya, kenapa Tuhan itu memberikan masalah-masalah tersebut agar kamu itu bisa dekat hidup bersama Dia gitu. Amin. Oke Bang Jerry, terima Oke, kasih. terima kasih.